Shalom Alehem, berjumpa kembali dalam kanal Sabda Utama yang berisikan Midras, Sabat, dan pada kesempatan kali ini Midras berjudul The Mentor dan Ketakutan Kita. Bacaan terambil dari Mazmur 56, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. Saya bacakan terlebih dahulu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Tuhan yang firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bagi anak-anak kelahiran tahun 90-an, tentu mereka sangat familiar dengan kisah-kisah novel dari J.K. Rowling yang diangkat ke layar lebar, yaitu kisah tentang Harry Potter. Memang kisah ini berbicara tentang dunia sihir, ya, yang dikemas dengan cara yang menarik memang, ya. Tapi kita tidak akan menekankan tentang sihirnya, tapi yang akan kita lihat adalah nilai-nilai di balik isi film ini yang bisa kita ambil. Tentu anak-anak di tahun 2000-an masih ingat ada film judulnya Harry Potter and the Sorcerer's Stone atau Harry Potter and the Secret Chamber dan lain-lain. Nah, ada satu figur yang menarik dari sekian kisah, yaitu tentang The Mentor. The Mentor ini digambarkan sebagai sosok makhluk yang seperti berpakaian compang-camping, sangat tinggi, ya, menyeramkan, tapi dia seperti makhluk yang bisa terbang ke sana kemari, dan dia itu selalu makanannya adalah rasa takut orang. Jadi rasa takut orang itu akan diambil oleh si The Mentor dengan cara disedot, ya, diserap, sehingga orang semakin kehilangan kekuatannya. Tokoh The Mentor ini digambarkan sebagai sosok yang menakutkan dengan menggunakan pakaian yang compang-camping, tapi dia tidak memiliki badan, dan dia bisa terbang ke sana kemari dengan cepat, jumlahnya banyak, dia tidak pernah berbicara, dan dia menjaga sebuah penjara namanya Azkaban untuk mengawasi orang-orang supaya tidak kabur. Dan The Mentor ini sangat ditakuti, karena apa? Karena dia itu makanannya adalah rasa takut orang. Jadi kalau orang takut dan semakin takut, maka dia akan mendekatkan dirinya, menempelkan kepada badan orang tersebut, maka ia menyedot seluruh energi yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga ia menjadi pucat pasi dan menjadi lemas, tak berdaya sampai mati. Makanya dikenal dengan ciuman The Mentor, ya, kissing The Mentor. Itu sangat menakutkan, karena dia akan menyedot semua keberanian orang ketika si The Mentor itu mendekati, karena orang tersebut mulai takut. Nah, berbicara tentang rasa takut, kita semua anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan juga punya rasa takut, bisa mengalami takut. Takut sekolah tidak menjadi selesai, takut pendidikan kita tidak menjadi selesai, takut tidak bisa menyelesaikan menyekolahkan anak, takut tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak. Terlalu banyak hal yang bisa kita takutkan, terlalu banyak hal yang mudah kita takutkan. Namun saat kita membiarkan rasa takut yang sebetulnya memang alamiah, semua orang bisa punya rasa takut, khawatir, marah. Kalau rasa takut itu dibiarkan mengendalikan kita, menjadi tuan atas diri kita, maka kita akan hidup menjadi dan diperbudak oleh rasa takut. Kita tidak bisa berpikir dengan jernih, kita menjadi terbatas bergeraknya, bahkan kita bisa berujung mengalami sakit penyakit, karena kita terlalu dikuasai oleh rasa takut dan khawatir yang belum tentu terjadi. Rasa takut sebetulnya ada sebuah sinyal bagi kita untuk berwaspada. Tetapi sekali lagi, kita bisa memiliki pilihan untuk menguasai rasa takut. Sama seperti kita juga bisa menguasai rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa. Demikian pula dengan rasa takut. Ya, tidak boleh mengendalikan hidup kita, mendirigenisasi kehidupan kita, mendikte kehidupan kita. Karena kalau sampai dia mendikte kehidupan kita, maka kita menjadi budak daripada rasa takut itu sendiri. Dan rasa takut akan menjadi sebuah dementor bagi kehidupan kita. Nah, sebagai anak Tuhan, bagaimana kita mengatasi rasa takut kita? Bacaan Mazmur atau Sefer Hathilim, pasar yang ke-56, ayat 3, mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Yom ira ani eleka eftah.
Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Inilah yang membedakan antara orang beriman dan orang yang tak beriman. Bahwa kita sebagai orang yang beriman, yang memiliki sumber kuasa yang tak terbatas, berusaha mengatasi rasa takut kita dengan meletakkan rasa takut itu pada sumber yang bisa memberikan kekuatan untuk mengatasi rasa takut, yaitu Tuhan yang hidup, Bapa Surgawi. Dan dilanjutkan juga pada ayat yang bawah, yaitu ayat 4, Mazmur 56 ayat 4 yang berkata, kepada Tuhan aku percaya, aku tidak takut. Be Elohim batahti lo ira. Be Elohim batahti lo ira. Pada Tuhan aku percaya, aku tidak takut. Dalam hal ini, Tuhan bukan hanya sebuah pengetahuan abstrak, melainkan bagian dari keyakinan, kepercayaan yang menumbuhkan harapan, keberanian, dan kekuatan baru ketika kita dikuasai oleh rasa takut. Adakah kita selalu terkoneksi dengan Tuhan atau terputus koneksivitas kita dengan Tuhan? Layaknya lampu pijar itu bisa menyala karena ada sambungan yang tersalur kepada arus listrik, maka demikian pula dengan keyakinan diri kita, iman kita, keberanian kita dalam menjalani hidup pun, itu harus terkoneksi dengan Tuhan yang Maha Tinggi sebagai sumber kekuatan sejati kita. Sehingga kita senantiasa mengalami kekuatan, ketenangan, kesegaran, bahkan keberanian. Ketika rasa takut menyergap, kita tidak dikuasai sepenuhnya, tetapi kita bisa menjaga jarak dan mengatasi situasi takut itu dan berusaha untuk mengatasinya dan mencari jalan keluar karena kekuatan yang daripada Tuhan. Jika Tuhan lebih besar dari kita dan ketakutan kita, tiada lain. Kita harus senantiasa terkoneksi dengan sumber kekuatan yang tidak pernah habis, yang tidak pernah rusak, yang tidak akan pernah musnah, yang tidak akan pernah hancur, yang tidak akan pernah mengalami gangguan apapun, yaitu Tuhan yang hidup, Bapa Surgawi, Yahweh semesta alam, di dalam Yesus Kristus, Yeshua Sang Mesias, Juru Selamat dan junjungan agung kita. Ketika kita takut, marilah kita datang kepada sumber kekuatan yang sejati, Tuhan, Yahweh, di dalam Yeshua Sang Mesias. Seperti dikatakan tadi dalam Mazmur 56, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. Yom ira ani eleka efta. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kiranya firman yang disampaikan pada kesempatan kali ini memberikan penghiburan, pengharapan, dan keberanian baru untuk kita mengatasi situasi-situasi yang mencengkram, yang menguasai, yang menakutkan kita, untuk kita mengambil jarak dengan rasa takut itu dan mendapatkan kebeningan pikiran, menemukan solusi baru dengan ketenangan yang daripada Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sahabat Shalom, Tuhan Yahweh Bapa Surgawi memberkati di dalam Yesus Kristus, Yeshua Sang Mesias, Juru Selamat dan junjungan agung kita yang ilahi. Haleluya. Amin.